Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan di pertemuan ketiga mengenai ESPT 21 masa Januari sampai dengan November untuk pegawai tetap dan tidak tetap. Di pertemuan ketiga ini kita sudah masuk ke penerapan aplikasi SPT masa 21-26 dengan mengisi data-data dari pertemuan kedua. Nah, langkah-langkahnya bisa dilihat di tahap pengerjaan temu 3 ya, dari pembuatan database sampai pembuatan laporan. Nah, langkah-langkahnya kita buka dulu aplikasinya. Di aplikasi kita buka local disk C, program file, terus kemudian di folder DCP, SPT masa 21-26-2014, nanti dipilih aja ESPT 2114. Nah, nanti akan muncul aplikasi seperti ini. Nah, di aplikasi ESPT 2126 ini ada beberapa menu ya, ada beberapa menu yang sudah aktif dan ada yang belum. Yang sudah aktif itu adalah menu database. Menu database itu ada dua, pilih database. Kalau pilih database nanti akan memilih database yang ada di jendela ini, sedangkan compact database itu menuju database. Nah, untuk menu yang lain belum aktif. Untuk itu kita lakukan langkah pertama, yaitu membuat database. Untuk membuat database itu silahkan buka di local disk C, kemudian program file, nanti DJP ESPT 2126-2014, kemudian buka yang folder DB. Kita buka untuk folder DB-nya ya. Kita perlu pilih menu DB, terus kemudian di sini ada DB kosong. Untuk DB kosong kita pilih salah satunya ya, bisa yang atas, bisa yang bawah, kita copy. Setelah di copy, kopian ini nanti silakan ditempatkan, simpan di terserah kalian, misalnya aja di local disk C atau local disk D. Kalian bisa buat folder ya, foldernya dengan nama kalian sendiri misalnya, kemudian kalian simpan kopian tersebut di situ. Kemudian setelah kita copy, kita rename aja sesuai dengan yang data perusahaan, misalnya PT Abadi Jaya. Kita ketik PT Abadi Jaya. Kemudian setelah kita copy untuk database, kita buka untuk aplikasinya. Nanti ketika kita buka untuk aplikasinya, di dalam jendela ini sudah ada namanya database ya, PT Abadi Jaya. Seperti itu. Jadi tinggal kita pilih aja database-nya. Kemudian kita klik ya, kita sorot, terus kita pilih DB. Ya, kita klik, kita pilih DB. Ketika kita pilih DB, nanti ada jendela login database. Untuk username-nya adalah administrator, untuk passwordnya 123. Kita login aja. Oke, kemudian masukkan untuk NPWP perusahaan. Kita lihat di pertemuan kedua. Silakan masukkan NPWP PT Abadi Jaya. Kita copy aja NPWP dari PT Abadi Jaya. Kita masukkan di dalam aplikasi ya. Ctrl C. Kita paste aja di sini ya. Oke, kita simpan. Oke, NPWP berhasil disimpan. Kemudian kita isi profil wajib pajak, ini lengkap sesuai di pertemuan kedua. Untuk tanda asterisk ini ya, yang merah ini harus wajib diisi. Nah, nanti misalnya NPWP-nya pindah ke KPP, itu bisa kita lihat di sini misalkan seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak pindah ya sesuaikan aja dengan data yang ada. Ya. Oke, kita lengkapi sesuai yang ada di pertemuan kedua.
Setelah kita selesai lengkapi untuk profilnya, kita simpan aja. Oke, kita simpan. Nah, ketika kita simpan, untuk menu-menu yang lain itu bisa aktif ya, seperti pilih SPT. Nanti ada menu buat SPT baru dan buka SPT. Untuk buat SPT baru itu bagi yang belum membuat SPT, berarti nanti tinggal dibuat SPT baru. Sedangkan buka SPT ini bagi yang sudah ada SPT-nya. Terus kemudian menu CSV, nanti ada ekspor, ada impor, dan pelaporan SPT. Ini bagi yang kita mengisi di aplikasi ini dengan menggunakan tata cara impor. Kemudian di sini ada referensi, ada bukti potong, ada penerima penghasilan, pegawai A1, A2, dan penomoran BP. Kemudian di sini ada kode negara, kode KPP, sampai golongan dan pangkat. Kemudian tarif juga sudah ada dari PTKP, kemudian sampai dengan upah harian. Untuk mengubah username dan password juga bisa kita gunakan di referensi. Kemudian profil tadi misalnya mau pindah ke APP itu bisa kita edit di sini. Oke, langkah selanjutnya kita pilih SPT, kita buat SPT baru karena belum pernah membuat SPT ya. Kita buka SPT baru, kita sesuaikan di pertemuan kedua yaitu masa Januari 2018. Buatnya di akhir bulan ya. 31 Januari 2018 kita buat SPT. SPT berhasil dibuat, kita oke. Kemudian untuk menu SPT, isi SPT ini nanti akan bisa aktif dan terbuka. Di sini ada daftar bukti potong, ini untuk pengisian yang pajak tidak final sama final, sedangkan daftar pemotongan pajak itu untuk satu masa pajak ya. Terus kemudian ada SPT induk dan daftar SSP atau surat setoran pajak ya, atau pemindah bukuan. Sama cetak untuk formulir SPT dan bukti potong. Nah, untuk pengisian SPT seperti yang saya sampaikan tadi ada dua cara. Kita input satu persatu atau kita lakukan dengan impor. Nah, untuk input satu persatu itu caranya untuk memudahkan kita bisa menggunakan menu referensi. Kita masukkan dulu untuk yang penerima penghasilan ya, sama pegawai A1 sama A2. Nah, kebetulan untuk pegawai tetap itu tadi kan perusahaan PT Abaji Jaya kan instansi swasta. Jadi kita masukkan aja di daftar referensi untuk daftar pegawai A1-nya. Kita masukkan yang pertama itu adalah nama pegawainya Fitria. Kita klik aja, baru kita sesuaikan di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua ini nama pegawainya adalah Fitria. Kita masukkan aja nama Fitria. Kita copy dan kita lengkapi ya data-datanya. Setelah kita lengkapi, kita simpan. Oke, nanti untuk data pegawai selanjutnya juga sama ya. Kita klik baru, kita input di sini. Oke, kita input ya. Selain untuk pegawai tetap, untuk referensi pun kita bisa menginput untuk pegawai tidak tetap ya. Ini masukin aja penerima penghasilan. Ini bagi yang dikenakan pajak final dan tidak final. Jadi kita lihat di pertemuan kedua itu yang tidak final ada maupun final ya. Ini ada transaksi tanggal 4 sampai dengan tanggal 26. Kita masukkan aja sesuai data yang ada di sini. Misalnya adalah yang pertama adalah Surahman ya. Klik aja, caranya adalah klik baru. Dan kita lengkapi sesuai dengan kasus di pertemuan 2. Jika sudah, kita simpan. Dan kita lanjutkan untuk pengisian untuk karyawan tidak tetap yang selanjutnya.